para ulama dan para habaib yang saya muliakan, khususnya Sahibul Bait Al-Habib Husain bin Ali bin Husain Al-Attas. Ini ceramah di sini kayak orang liwer-uber. Alum yang punya hajat pangdam ya begini. Saudara-saudara, zaman saya anak-anak ada dua tokoh yang saya kagumi, yang bukan saja idola bagi umat Islam, tapi benteng bagi kita umat Islam di Jakarta dan di Indonesia pada umumnya, yaitu Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi dan Habib Ali bin Husain Al-Attas. Dua beliau ini duet dan saling menghargai, saling menjaga. Habib Ali Al-Habsyi kalau ngomong sama kiai-kiai, ente ngaji sama Habib Ali Al-Attas. Habib Ali kalau ngobasan kiai-kiai, ente minta didoain sama Habib Ali. Dua-duanya saling menjaga, saling menghormati, saling menghargai. Ini satu contoh aja buat kita, sebab bangsa kita sekarang ini lagi pada sangar. Tahu mau jadi apa gitu. Mahasiswa nyerbu kantor wali kota, polisi nyerbu kampus mahasiswa. Kita makin susah nyari tempat ngaca sekarang ini. Yang banyak kaca burem. Ada jaksa disuruh berantas korupsi malah terima suap 6 miliar sesuapan. Sesuapan. Ini bagaimana ubin mau bersih kalau sapunya pada ngeres? Sapunya yang kotor. Kita makin susah nyari tempat ngaca. Membangun kebersamaan kita ini, dulu Bung Tomo takbir yang ditembak Belanda, kita sekarang takbir bakar ban. Susah nyari hubungannya, susah. Kita seperti kehilangan jati diri, sangar, buas. Karena itu Habib Husain sebagai khalifah dari Habib Ali udah ngajarin kita nih. Kan istilah saya kemarin-kemarin, penjaga kita sekarang 3 nih, kudis, kurap, sama kutil. Kudis kurang disiplin. Habib Husain nih ngajarin kita disiplin. Disiplin kita kan sekarang rendah di semua bidang. Bidang ekonomi kita. Ini Habib Ali guru kita nih bukan cuma sekedar mendidik umat dengan agama, tapi juga punya kepedulian. Satu hal yang pasti, beliau anti penjajah. Buka sejarah kehidupan beliau. Penjajah itu jahat, kafir, kudu diperangin. Guru kita punya kepedulian terhadap kemaslahatan bangsa dan negara, anti penjajah. Ini sesuatu yang luar biasa, punya wawasan kebangsaan. Ini yang kudu kita tiru. Kudis, disiplin kita rendah sekarang. Dalam ekonomi begitu, kita dijajah Amerika bisa-bisa. Iklan manjain kita cuman belilah, makanlah, pakailah, minumlah. Nggak ada seruan tanamlah, bikinlah, tanamlah. Nggak ada udah. Belilah, makanlah, minumlah. Gegaresan mulu diurusin. Akhirnya beras kita beli ke Vietnam. Kedelai kita beli ke Amerika. Sampai tempe ikut rapat kabinet. Ya udah kebangetan kita nih. Disiplin ibadah juga rendah. Bayang zuhur udah mau asar. Bayang asar udah dekat maghrib. Mantak deh semua yang isya nyambung sama subuh. Kudis. Ibu Husain ngajarin disiplinnya ketat. Pokoknya jam 11 kurang 20 menit bubar. Disiplin. Belum. Korupsi susah diberantas, disiplinnya payah. Pejabat-pejabat kita kayak anak muda naik motor tengah malam. Perapatan lampu merah nyodok terus. Di ujung dicegat sama polisi. Bukan polisi ganti di ujung. Minggir. Iya Pak. SIM ada Pak. STNK ada Pak. Tahu lampu merah? Tahu Pak. Kenapa jalan terus? Saya kagak tahu, ada bapak. Enak banget nyautnya. Lah orang kalau ada imannya pun kagak begitu nyautnya. Enggak ada polisi bang. Allah ada. Kita sendiri ini. Yang kedua Allah. Saya berdua. Yang ketiga Allah.
Ya kita lemah disiplinnya, saudara-saudara. Yang kedua, kurang rapi. Ini Habib Husin, waduh kalau udah kerja rapi banget, cakep. Ya beliau kan sebenarnya bisa aja nelpon-nelponin kita nih murid-muridnya. Zainuddin datang haul, enggak, beliau mau datang pakai bawa pisang raja. Bener-bener ini cakep ngajarin kita supaya kerja rapi. Jangan lagi asal colek jadi, jangan. Saudara-saudara, yang ketiga kutil, penyakit kita ini kurang teliti. Ini masyarakat kita lagi susah. Orang yang lagi susah tuh kayak masyarakat mall, cepat heran, gampang kagum. Ada nabi palsu ikut, ada aliran aneh ikut. Untung tuh nabi udah taubat. Mana Betawi lagi. Ini kemarin Betawi emang lagi naik daun, atau jadi gubernur atau jadi nabi. La haula. Untung udah tobat ya. Lagian saya baru dengar ada nabi pakai lapor ke Polda ini. Kutil kita nih, kurang teliti, cepat heran, gampang kagum. Masyarakat mall. Masyarakat kita nih karena kesusahan ekonomi kayak daun kering, gampang dikumpulin, susah diikat. Berisik, gampang dibakar. Daun kering. Dulu pemilu 97 banyak partai ngebohongin rakyat. Kemarin pemilu 2002 banyak rakyat ngebohongin partai. Liatin aja. Yang mana aja kampanye dia pergi. Siapa aja kasih kaos dia ambil. Pantas gue nyetak kaos kagak cukup-cukupnya. Kutil. Makanya aliran aneh ada aja yang ikut. Nabi palsu ada aja yang ikut. Nabi Husin ini ngedidik kita supaya teliti. Nasab silsilah itu penting. Kita sekarang ketemu di jalanan berguru. Saya cerita pendek aja dah. Ada tabrakan di jalanan, kencang bener, korban jatuh belepotan darah. Dikerubungin orang banyak. Ada wartawan mau ngambil gambar dari dekat, susah, orang rubung banyak banget. Nyari akal di wartawan. Tolong saya dikasih jalan ke dekat korban. Saudara siapa? Saya bapaknya korban. Mengaku bapaknya korban. Orang minggir semua. Minggir. Ini ada bapaknya korban. Minggir orang semua, maju wartawan ke depan. Sampai di depan korban, pucat mukanya. Kenapa? Yang ketabrak anak monyet. Udah kedongan ngaku bapaknya korban. Ini mau pesen nih cerita, kalau belum kenal bener mah jangan buru-buru ngakuin. Ya, silsilahnya nggak jelas, sanadnya nggak nyambung, ngaku jadi nabi. Nggak ada itu. Jangan buru-buru ngakuin kalau belum kenal bener mah, entar jadi bapak monyet. Saudara-saudara, ini contoh pertama dari guru kita. Saling menjaga, mengasuh, saling membuat kita punya muru'ah. Satu. Yang kedua, tawaduknya luar biasa. Hidupnya sederhana Habib Ali Bungur ini. Dari saudara dalam hadis kursi dijelaskan, uhibbul mutawaddi'in wa hubbi lil ghaniyil mutawaddi asyad. Aku cinta orang yang rendah hati, tapi aku lebih cinta orang kaya yang rendah hati. Aku benci orang sombong, tapi aku lebih benci sama orang miskin yang sombong. Orang kaya sombong, Allah benci. Orang miskin sombong, Allah gedeg. Udah miskin sombong, apanya lu mau sombong? Kagak pantas. Makanya istilah saya belakangan, hidup yang paling enak hidup model tukang parkir. Tukang parkir di pasar tuh, di mall, dia mau biar mobil banyak, mereknya bagus-bagus, nggak pernah sombong. Ntar tuh mobil pergi satu-satu, habis sama sekali, dia nggak sedih. Anteng. Mobil banyak, nggak bangga, nggak sombong, mobil habis nggak sedih. Dia cuman merasa dititipin.
Kita kan semua ketitipan doang nih. Titipan harus dijaga baik-baik supaya yang nitip nggak marah. Jangan harta, jangan jabatan. Roh ini, roh kita cuman hak guna pakai, nggak punya sertifikat. Hak guna pakai, kapan yang punya mau ambil, berangkat. Pak Harto dirawat 40 dokter, spesialis semua, peralatannya canggih, waktunya aja berangkat. Apalagi kita yang cuma dirawatin dukun, matian lagi. Saudara-saudara, jadi di sini semangat menjaga titipan. Indonesia kita ini Masya Allah, kalau titipan kita nggak jaga, yang nitip bisa marah. Allah nitip Indonesia, sumber daya alamnya harus dikelola bagi sebesar kemakmuran rakyat. Disalahgunain, yang nitip marah. Kalau yang nitip marah, aduh, lumpur kita nggak bisa atasin, lumpur. Banjir makin merata, longsor, angin, puting beliung, dan begitu seterusnya. Sementara Al-Quran memberikan dua jaminan keamanan. Pertama, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang baginda Rasul masih ada di tengah-tengah kita. Kalau ada beliau, gunung nggak bakal meletus, banjir nggak melanda, bumi nggak gempa, angin puting beliung nggak bakal bertiup, karena beliau rahmatan lil. Setelah beliau nggak ada, Allah sangat sayang kepada kita. Allah kasih jaminan, wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum. Allah tidak akan turunkan bencana sepanjang di tengah mereka masih banyak orang-orang yang istighfar. Sebuah hadis qudsi menyatakan, saya cerita dulu. Udah habis. Ya lagi diubur-ubur namanya juga. Saya punya teman wali kota Tangerang tuh Pak. Satu hari dia curhat sama saya, Ustaz, kenapa? Saya kan bikin perda anti pelacuran, anti minuman keras, anti judi. Saya rahasia pelacuran tiap malam. Malam dipeleter, diubur-ubur, pindah praktek siang. Pakai jilbab lagi. Udah gitu saya diaduin ke Komnas HAM, melanggar hak asasi. Judi itu urusan pribadi, zina urusan pribadi, biarin aja. Terus saya lawan. Bagus, saya bilang. Yang tugas wali kota berat Pak, kata saya. Mulai dari ngurus jalan yang berlobang-lobang sampai ngurus lobang yang berjalan-jalan. Kata teman saya, dua-duanya kudu ditambal Pak. Tapi ini kita sekarang bicara Komnas, bicara HAM ini kan HAM Barat Pak. Jadi di masyarakat muncul pemikiran, kenapa lu pusing sih? Biarin aja yang main judi gua, pakai duit gua main di rumah gua. Mau kalau mau menang urusan gua, ngapa lu repot? Yang mabok gua, yang beli minuman gua mabok di rumah gua. Mau muntah uger urusan gua. Kenapa lu pada pusing? Yang zina gua, yang bayar pelacur gua, mau enak mau penyakit urusan gua. Ngapa lu jadi repot? Kan kita enak nyautnya ini. Iya mas, yang judi elu, yang zina elu, yang mabok elu. Tapi judi, zina, mabok, maksiat mas. Kalau ini negeri kebanyakan maksiatnya, Allah marah, turun gempa, yang mampus bukan elu doang. Emang enak diborongin. Sekarang orang bicara hak tapi nggak pernah kenal kewajiban, kan sengit. Saya juga bisa ngomong atas nama HAM. Radio gua, yang beli gua, pakai duit gua setel di kamar gua, sekenceng-kencengnya. Urusan apa sama orang? Kata saya. Tetangga saya boleh juga dong ngomong begitu. Kata tetangga saya nih, mata gua, yang ngantuk gua tidur di kamar gua. Kenapa suara radio lu nyampe kemari? Ayo ngomong hak yang utuh. Jangan cuma nimba hak dari negeri barat, akhirnya malah bikin kita jadi nggak karu-karuan seperti ini. Guru kita Al-Habib Ali bin Husain Al-Attas, Allamah, tawadu dan peduli dengan keadaan sekitarnya. Punya sense of crisis, bahasa katanya tuh, punya sense of crisis.